Okey, kau besar kepala lah, kau punya idea. Ha? Kau besar kepala. 1 bulan di Malaysia. Selama bekerja, ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamilah Alkansah. Sejak awal pandemi, Malaysia sering melakukan penggerebekan terhadap kantung-kantung imigran ilegal, seperti pekerja ilegal Bangladesh, dan menangkapi ratusan orang, termasuk anak-anak dan pengungsi Rohingya. Malaysia yang selama bertahun-tahun suka meremehkan, bahkan memandang rendah tenaga kerja Indonesia, sekarang ini menghadapi kenyataan pahit. Kini Malaysia ramai dipenuhi oleh orang Bangladesh. Mungkin selama ini Malaysia memandang sebelah mata para pekerja migran Indonesia. Tetapi lucunya, ketika jumlah pekerja Bangladesh makin banyak, Malaysia malah panik. Mulai muncul aturan pengusiran, seolah-olah mereka ini beban. Padahal siapa sih yang bikin roda ekonomi Malaysia tetap jalan? Yah, mereka ini orang Bangladesh. Orang Bangladesh rela kerja apa aja dengan gaji dan upah yang murah. Dari bersih-bersih, cuci piring, kerja konstruksi, sampai shift panjang di kilang. Kita punya area. Ini kita punya area. Ini kita punya area. Afzal, Bukan dari okey, kau besar kepala lah, kau punya idea. Ha? Kau besar kepala. You ada video saya suruh tahu. Kau tengoklah nanti video kau. Iyalah. Kau tunggu nanti kau. Saya suruh tunggu lama. Tunggu lama. Tak apa, kau tunggu nanti dia tangkap kau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Hari ini berapa bulan? 18 hari bulan 8 tahun 2025. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat kejadian. Inilah Jalan Silang yang mana semalam berlakunya satu pertengkaran di antara penolong setiausaha kami, Encik Izam, bersama pemandu warga asing berbangsa Bangladesh. Sebenarnya ini bukanlah satu isu baru, tetapi ini adalah isu yang telah berlarutan sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pihak JPJ yang turun buat rondaan hari ini. Cuma satulah saya nak pesan kepada pihak JPJ. Kalau kita nak tangkap penyangak, janganlah kita datang dengan uniform. You datang dengan kereta beronda you yang jelas nampak. 5-6 batu nampak pun dah cabut dah. Tapi disebabkan semalam tu tak tahulah, tiba-tiba orang kata apa, dah terlampau panas sangat. Jadi saya terpaksa orang kata berdepan dengan dia. Itu yang jadi macam pertengkaran. Yang paling panas hati sebab apa? Ini saya punya area. Siapa tak panas? Itu kalau kita fikirlah, sebab sini kawasan Bangladesh. Okey, bukan kita nak bukan Bangladesh, tapi disebabkan kawasan Bangladesh, jadi dia macam dia kata ni kampung dia lah. Okey. Kita sebagai rakyat Malaysia pun dengar pun, apa kita rasa? Perasaan kita. Orang Bangladesh itu pekerja keras. Mereka datang demi cari nafkah, bukan buat bikin masalah, tapi justru mereka yang jadi korban politik dan sindiran. Padahal tanpa mereka, siapa yang mau bersihin jalan? Siapa yang mau bangun gedung pencakar langit? Siapa yang mau jaga restoran 12 jam non-stop? Banyak sektor yang selama ini dipegang oleh pekerja migran asal Indonesia, saat ini dikuasai oleh orang Bangladesh. Yuk kita flashback sedikit. Hubungan kerja antara Indonesia-Malaysia sudah lama terjalin, tetapi semua tidak berjalan dengan mulus. Lihatlah fakta di lapangan. Banyak pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak manusiawi, gaji atau upah yang tak dibayarkan, sampai kasus kekerasan yang sering muncul di media. Ironisnya, sebagian besar masyarakat Malaysia sering membuli TKI, baik di media sosial maupun dalam perilaku sehari-hari. Kepulangan tenaga kerja Indonesia asal kota Bengkulu yang bernama Meli Christine yang mengalami penyiksaan oleh majikannya di Malaysia. Meli baru bekerja selama 1 bulan di Malaysia. Selama bekerja, ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya. Ia dianiaya fisik maupun psikis, dan selama bekerja, ia dilarang untuk beribadah. Karena tidak tahan dengan perlakuan dan penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya, ia pun berhasil kabur melalui gorong-gorong yang ada di rumah majikannya. Lalu, ia menghubungi keluarganya yang ada di kota Bengkulu. Lantas, Meli pun meminta keluarganya untuk meminta bantuan kepada Kadinsos Kota Bengkulu Sahat Situmorang. Setelah mendapat laporan dari keluarga, mewakili pemerintah Kota Bengkulu,
Kadinsos pun langsung menghubungi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga tepat hari ini Ibu Meli berhasil dipulangkan ke Bengkulu dan bertemu keluarganya di Kelurahan Kandang. Pernah dengar kan Malaysia suka ejek Indonesia dengan sebutan Indodes? Nah, kata-kata ini jadi bahan lelucon dan jadi bahan ketawaan bagi mereka. Tapi, kini Malaysia tak bedanya dengan kota kecil Bangladesh. Sebuah skenario sudah dimulai. Bangladesh yang selama ini hanya dianggap pemain cadangan di berbagai sektor di Malaysia, kini justru Bangladesh menduduki posisi strategis yang dulu kuat dipegang para TKI di negeri jiran Malaysia. Coba kita jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Bukit Bintang, Penang, atau Johor. Di mana-mana kita akan ketemu orang Bangladesh. Dari restoran, kedai mamak, pabrik, sampai proyek bangunan. Semua dipenuhi wajah-wajah pekerja Bangladesh. Bahkan sekarang muncul istilah prebet sapu Bangladesh, alias supir taksi gelap dari Dhaka yang warawiri di jalanan Malaysia. Nah, kalau besok semua pekerja Bangladesh dipulangkan, siapa yang mau gantiin mereka? Apakah pemuda Malaysia mau kerja berat dengan gaji kecil? Sepertinya mereka lebih suka jadi influencer dadakan, main TikTok dan bekerja dengan gaji yang besar. Beda ya sama Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia kerja apa saja mau, dari kerja ringan sampai kerja berat sekalipun. Bahkan kemarin juga driver ojol Indonesia sempat kan diremehkan oleh warga Pak Cik Makcik nih. Jadi kalau kami memberikan narasi seperti ini, Pak Cik Makcik tidak usah marah. Kami tidak mau mengajak bergaduh. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Sikap yang kurang baik inilah yang membuat pekerja migran Indonesia berpikir berkali-kali memberikan tenaga mereka dengan loyal bekerja di Malaysia. Keputusan yang tepat ketika pemerintah mengatur dan menuntut perbaikan perlindungan TKI. Malaysia kelabakan. Disinilah mendadak Bangladesh hadir bak pahlawan, menawarkan jasa dengan mudah dan murah bagi kebutuhan warga Malaysia yang mendesak. Hanya dalam hitungan bulan, ribuan pekerja migran asal Bangladesh membanjiri beberapa sektor di Malaysia, dan sekarang Bangladesh menduduki pekerja migran terbesar di Malaysia. Fenomena ini tentu saja memantik dunia internasional, termasuk para geopolitik Asia Tenggara. Mereka menilai langkah Malaysia menggandeng Bangladesh sebagai mitra utama bukan cuma soal ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan kegagalan diplomasi Malaysia dalam menjaga relasi strategis dengan Indonesia. Bangladesh bukan hanya sekedar pekerja dengan alternatif upah yang murah, tetapi kini tenaga kerja Bangladesh sudah mulai diperhitungkan. Di sisi lain, Indonesia saat ini lebih fokus pada peningkatan skill dan lebih memilih negara-negara yang menghargai hak-hak pekerja. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.